Tapi setelah pilkada ini bagaimana? Apakah isu-isu yang sudah didengarkan itu betul-betul masuk ke dalam rencana pembangunan atau ya sekedar mendapatkan simpatik waktu kampanye? Nah, dampak efisiensi ini itu kan pengurangannya dari pinggir. Artinya anggaran dan program yang terkait isu disabilitas itu kan menjadi pihak pertama yang akan mengalami efisiensi anggaran itu. Bu Sri Mulyani kan baru 2 hari yang lalu mengatakan APBN defisit 21, sekian triliun. Iya, kawan-kawan, Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa perbedaan itu seharusnya tidak menjadi perpecahan karena itu adalah kesempatan kita untuk bisa saling belajar. Selamat datang di Joni Yulianto Channel. Maksudnya sore hari ini kita sedang berkunjung di tempat seseorang yang sudah lama tidak bertemu, kami tidak bertemu, jadi kami ceritanya berlima dari Kabupaten Sleman menuju ke Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Colomadu, dan kita akan Karanganyar. Kita mana tadi? Karanganyar maksud saya. Dan kita ada di kediaman Pak Mas Maman yang pernah berdinamika bersama dengan tim staf khusus presiden lagi. Tim kantor staf presiden. Nanti kita akan ngapain aja, yang jelas sudah ada beberapa buah dan ayam geprek yang disiapkan oleh Pak Maman. Tapi ya sebelum itu nanti kita akan sedikit ngobrol tentang tadi yang dimaksud oleh Mahatma Gandhi. Setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan toh. Iklan. Tadi udah berani tanpa merek. Es teh Jumbo. Oh, es teh Jumbo. Tanpa merek ya. Sama. Kalau ini ada mereknya ini. Sama. Kadang-kadang sama. Ini Kongguan bukan Aguan loh ya ini. Ini Kongguan. Klasik asli klasik. Bukan rengginang. Tidak, bukan penipuan ini. Terus ada buah jeruk sama semangka untuk mempersiapkan kesegaran teman-teman setelah puasa. Perjalanan dari sini. Terima kasih, selamat datang teman-teman semuanya. Iklan selesai. Ya, sebelum dilanjutkan Pak Maman, saya mau ke Mas Bejo dulu. Karena celoteh dia yang tidak direncanakan, sehingga kita bisa berkumpul memang. Iya toh? Iya. Kalau direncanakan malah kapan-kapan juga belum tentu bisa terwujud. Mas Bejo yang dari Bantul, mohon, apa yang sebenarnya mendorong Anda? Apakah memang benar dorongan hati nurani Anda untuk berkumpul atau ada agenda lain jangan-jangan? Arahkan. Bertanggung jawablah. Yang melempar ide. Jangan melempar ide tapi mau tanggung jawab. Gimana Mas Bejo? Sebenarnya orangnya sederhana, Mas. Makan juga makan di satu tempat gitu. Yang keringan apa ya? Iya. Oh, di angkringan Javener itu ya. Terus kita bicara soal teman-teman disabilitas, bagaimana pergerakannya itu malah asik gitu. Nah, kita mau lebih lagi asik dengan hal begitu. Ini bermula dari kekangenan ya. Kangen makan. Makan buka bersama. MBG buka bersama gratis. Kalau Mas Bejo dikenalkan dong ke teman-teman, dari mana asalnya? Iya. Baik, perkenalkan saya Bambang. Bukan, Bejo. Ya, dari Bantul. Saya difabel. Oh, difabel dari Kabupaten Bantul. Ya, saya pernah seharusnya mendapatkan layanan umum difabel. Oh iya. Oh, layanan difabel ya? Tapi udah dapat belum? Belum, Mas.
Oh belum ya, nanti kita bahas, tenang aja. Baik, rombongan semobil masih ada beberapa kawan lagi. Saya ke Mas Beli, kenalan dulu sebelum nanti ke Pak Maman. Oh siap. Iya dong. Terima kasih. Saya Bedi Lesmana, saya hanya ngikut saja ini. Selama ini selalu ngikut ke Mas Angga ke kiri, saya ikut ke kiri. Mas Bejo ke kanan, saya ikut ke kanan. Rombongan penyerta gembira. Oke. Tujuan lain. Silaturahmi juga. 15. Memang itu tujuan utama. Oh. Coba. Kita lucu. Ya sudah, waktu habis ya. Oke, kita ke pemilik channel yang asli kawan-kawan. Ada Mas Joni Yulianto di sini. Kenalan dulu dong, karena kita rombongan satu mobil dan baru sampai. Ya, kenalannya terima kasih banyak sudah diajak untuk plesir sore hari ini. Sebenarnya ini mengesankan buat saya loh. Nah, iya. Lemuni acaranya buka bersama, yang puasa juga kami berdua. Jadi kami ini berasa jadi senior apa? Bukan senior, berasa jadi minoritas yang teristimewakan. Sampai sekarang percaya kan Mas, kalau kami spesial itu gitu. Memperlakukan Mas Joni spesial itu loh. Tapi saya tahu motif di balik itu. Nah, jadi motif di balik itu kan ini tuh, memberi makan orang yang berpuasa itu sama dengan mendapat pahalanya orang berpuasa. Amin. Jadi insya Allah. Jadi kalau misalnya pengen puasa 40 hari, masih kurang 39 hari lagi. Sebelum ke Pak Maman, Mas Andi sini, Mas Andi. Ini satu mobil dengan kita tadi rombongan sore. Oh, sedang memasang apa? Memasang Alasan itu. perangkat. Buka puasa nih. Ya udah nanti aja ya Mas Andi ya. Pokoknya ada Mas Andi ya, nanti kita akan berkenalan. Wajib lah. Kita ke Pak Maman. Beberapa bulan ini Pak Maman pernah tugas di Jakarta dan kemudian sekarang kembali ke kota Solo Raya dan sekitarnya tentu saja untuk mendampingi dan menguatkan kawan-kawan penyandang disabilitas, juga organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang ada di sini untuk ya tentu saja tujuannya sama, bahwa mendorong pemenuhan hak, kemudian mendorong penguatan concern dan suara dari kawan-kawan AA Akar Rumput di Solo dan sekitarnya. Pak Maman, sepertinya Mas Bejo mau bertanya. Oh. Tapi harus lucu ya. Kata urung nemu ide. Coba Mas Bejo silakan. Tadi sudah WA saya. Harus lucu loh ya. Kayak begitu coba. Melempar kaget. Iya, ayo. Bisa lapar nggak bisa. Lu bisa mikir. Saya tadi melempar pertanyaan Mas Joni aja dijawab begitu loh. Nggak jadi nih. Ya wes. Nggak jadi. Oh iya, kalau gitu saya yang tanya. Iya lah. nih. Mas Joni sok. Jadi kalau Pak Presiden kan pulang ke Solo masih belusuan. Sampai-sampai katanya itu nggak tahu ini mana yang presiden. Oh. Iya. Iya. Pak Maman di Solo kira-kira ini banyak titipan pertanyaan soalnya ke saya. Oh gitu. Pak Maman sekarang di Solo sibuk apa ya gitu. Belusuan juga, Pak. Jujur memang saya pulang itu langsung belusukan ke teman-teman komunitas difabel psikosoial yang didukung oleh program bersama dengan teman-teman Yakum ya, Dignity Inklusi itu kan fokusnya ke teman-teman disabilitas psikosoial. Untuk awal pulang ke Solo ya kira-kira 1,5 bulan pertama itu memang cukup disibukkan dengan permintaan untuk mengunjungi teman-teman. Yang intinya memang, tapi ini serius ya, nggak ada lucu-lucu ya. Intinya memang teman-teman difabel psikososial di daerah itu cukup tertinggal dari gerakan teman-teman difabel pada umumnya ya, cukup tertinggal dan
sudah sebaiknya memang kita gandeng gitu dalam gerakan-gerakan kesetaraan hak difabel lah, sebagaimana tadi host kita Mas Angga tadi sampaikan. Kemudian kita coba karena timingnya tepat ya, kita juga membuat policy paper tentang RPJMD. Karena ini kan kebetulan juga RPJMD sedang disusun, pelantikan kepala daerah baru, dan juga ini ada banyak isu-isu teman-teman disabilitas yang memang secara sistem itu belum terakomodir ya, hanya di permukaan atau pada saat janji-janji kampanye itu banyak sekali ya keinginan untuk mendengarkan teman-teman difabel. Tapi setelah pilkada ini bagaimana? Apakah isu-isu yang sudah didengarkan itu betul-betul masuk ke dalam rencana pembangunan atau ya sekedar mendapatkan simpatik waktu kampanye? Ini kan sesuatu yang harus kita bersamai ya, gerakan teman-teman itu. Kemudian kita bentuk tim, menyusun metode pemotretan situasi itu, kemudian rekomendasi kebijakan policy paper itu agar RPJMD itu inklusif disabilitas, termasuk disabilitas psikososial. Ini yang 1,5 bulan pertama. Kemudian juga begitu teman-teman komunitas difabel di sini, forum orang tua, forum anak inklusi, sanggar inklusi, itu juga langsung pada ngundang. Mama udah lama sekali kita nggak dikunjungi ke sini dong gitu. Bantul Pak. Ya ada kabar baiknya juga. Jadi meskipun kelompok-kelompok komunitas sanggar-sanggar inklusi itu sudah lepas dari dampingan PPRBM sudah 5 tahun lebih, tapi justru beranak pinak ya, bisa dibilang begitu. Artinya mereka membentuk kelompok-kelompok di desa yang lain, dan pada akhirnya membentuk forum di tingkat kecamatan. Bahkan komunitas teman-teman itu mendorong adanya forum kerjasama antar desa sekecamatan yang merangkul atau yang memastikan semua desa di kecamatan itu ada anggaran dana desa. Ada yang untuk terapi, ada yang untuk alat bantu, dan sebagainya. Jadi kira-kira masih berjalan dan tadi justru berkembang. Nah, belusukan saya beda dengan belusukan sang mantan. Saya perlakukan sebagai mantan, ya sudah mantan, tidak ada lagi. Ini gitu ya. Ini tolong disut. Jadi belusukannya udah beda. Saya ingin betul-betul menikmati di mana 7 tahun saya bekerja di KSP, kantor staf presiden kan sebagai teknokrat ya. Melakukan koordinasi, bottlenecking, menyusun narasi, membantu legal drafting dan sebagainya. Itu sangat berbeda dengan kerja-kerja di akar rumput. Jadi membangun kesadaran, mendorong sistem struktur yang akomodatif, sambil membangun gerakan akar rumput supaya ibaratnya advokasi itu seperti nafas gitu. Kalau nggak advokasi kayaknya nggak hidup nih gerakan, nggak hidup nih saya gitu. Gitu, Mas. Mas. Wah, kayaknya malah nganu ya. Justru lebih sibuk. Oh iya. Tapi sekarang sudah sebulan terakhir saya mencoba sama Mas Beli mencoba nyari-nyari peluang KSP baru. Bukan kantor staf presiden tapi koperasi simpan pinjam. Biar double tetap ngepul gitu. Teman-teman yang di luar studio kalau mau berinteraksi boleh loh, bisa WA ke nomor di bawah ini, pertanyaan, nama, siapa, nanti akan dijawab oleh Pak Maman atau Mas Joni. Seinteraktif itu ya? Iya, kita ya Allah. Canggih pokoknya Pak Maman. Pengikutnya udah banyak ya? Banyak. Bisa kita mau live TikTok, Pak. Oh gitu? Oke, baiklah. Iya, Pak Maman, di beberapa negara negara yang kuat begitu ya, yang punya organisasi atau biasa disebut dengan mitra pembangunan yang cukup diketahui dan dikenal oleh banyak orang, itu kan kemudian
pada beberapa waktu terakhir mulai mengurangi dan bahkan menghilangkan dukungan-dukungan untuk isu-isu kemanusiaan. Nah, Amerika. Oh, Amerika apa ya? Amerika. Amerika apa Amenyong? Amenyong. Ya, Amerika benar. Amerika tapi berpengaruh di Amerika. Iya. Di Meriki. Amerika. Nah, itu kira-kira pengaruhnya ada nggak sih Pak Maman di akar rumput, di teman-teman yang bergerak di tingkat nasional mungkin untuk isu inklusi disabilitas? Iya, sebetulnya ini jawaban yang ada korelasinya dengan materi saya waktu gradiasi ya. Oke. Tentang isu politik itu. Politik itu kan yang dipahami itu kan seolah-olah hanya terkait dengan jabatan pemilu gitu. Padahal politik itu kan ada 3 ranah itu ya, politik pembangunan, politik kekuasaan dan politik kerakyatan, artinya posisi kita sendiri gitu. Nah, ketika politik global ada dinamika yang mana dinamika itu berpengaruh pada politik pembangunan ya. Atau prioritas-prioritas penganggaran pembangunan itu. Kalau sejauh yang kita atau saya sendiri cermati dan juga aduan-aduan itu memang cukup dirasakan loh. Misalnya teman-teman advokasi KDD atau advokasi ULD, Unit Layanan Disabilitas. Itu jawabannya sekarang yang paling utama itu kami sedang efisiensi anggaran. Sebetulnya bukan efisiensi ya. Itu seperti waktu pandemi itu loh, refocusing ya. Refocusing untuk makan bergizi gratis itu. Kemudian enggak tahu untuk apa lagi, tapi yang jelas ketika teman-teman itu melakukan atau menyuarakan hak-hak difabel ya, untuk misalnya membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kemudian mengusulkan KDD, Komisi Disabilitas Daerah, kemudian juga untuk advokasi biaya terapi atau biaya-biaya yang konkret ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sekarang itu banyak terbentur dengan alasan yang sekarang sedang seksi itu alasannya. Efisiensi anggaran atau refocusing anggaran gitu. Beberapa waktu terakhir bahkan saya sempat mendapat bisikan dari Goib tentang ini Pak. Bisikan langit Mas. Ada anggaran yang signifikan dikurangi, nggak tahu apakah ini ternyata benar atau kurang tepat begitu, dari Komisi Nasional Disabilitas yang berkurang sangat signifikan. Saya sudah dengar dan saya mencoba mengkonfirmasi dan itu diakui memang benar. Jadi dulu di awal terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas itu kan memang Kantor Staf Presiden mendampingi terus ya. Anggaran idealnya itu 23 miliar. Satu tahun? Iya, 1 tahun. 23 miliar. Karena pemetaan area dan sebagainya itu baru dikasih 3,8 miliar kayaknya. Tapi dengan refocusing itu hanya dikasih 500 juta. Itu anggaran jauh banget dengan anggaran kelurahan pasti. Kelurahan aja kan 1 M lebih. Itu ngurusi se-Indonesia itu cuma 500 juta. Ini sesuatu yang memang konkret dan sangat menarik. Misalnya kita sebagai aktivis itu melakukan kajian-kajian sebagaimana biasanya untuk evidence based advokasi yang minimal policy making lah, supaya kita yang selama ini tertinggal dengan isu efisiensi ini, apalagi secara politik global, juga mengutamakan isu yang lebih gede ya, seperti energi gitu. Misalnya Uni Eropa itu kan krisis energi dengan adanya perang Rusia Ukraina, dan itu sangat mengurangi kontribusi untuk pembangunan yang kelompok rentan gitu. Apalagi Amerika ya, dengan terpilihnya Presiden Trump ini kan American First. Mereka mundur dari WHO, USAID dibekukan, entah sampai kapan. Bahkan dukungan-dukungan untuk masyarakat miskin, negara miskin Afrika, yang bentuknya obat-obatan dan dukungan medis pun itu dihentikan. Ini kan sesuatu yang wow. Berarti isu-isu kemanusiaan itu menjadi tidak lagi prioritas. Bahkan
terakhir saya kalau coba ikuti politik global itu, Amerika ingin menarik diri dari Paris Agreement, menarik diri dari NATO, bahkan keluar dari PBB. Ini sesuatu yang tidak kita bayangkan, dan saya yakin politik global ini dampaknya akan lokal juga. Iya. Gitu. Begitu. Kalau ini nggak ada lucu-lucunya itu. Apa itu? Serius ini. Karena sih orang banyak gitu. Iya. Termasuk ini katanya UGD itu alat-alatnya itu tidak bisa 24 jam dihidupkan, atau alat-alat medis tertentu itu tidak boleh 24 jam dihidupkan ketika pada saat dibutuhkan. Atau UGD itu katanya ketika suhu tubuhnya itu sudah mencapai 40 derajat Celcius baru masuk UGD. Ini sudah sekarang 40. Benar. Tapi apakah ini akan betul-betul dilaksanakan? Iya, karena efisiensi itu. Kantor-kantor pemerintah, gedung pemerintah katanya AC tidak bisa dihidupkan. Ini kan ini berseliweran ya. Tapi tentu kita tunggu bagaimana konkretnya. Tapi isu-isu yang berseliweran ini kan jelas tadi suara teman-teman difabel itu ada yang PKH-nya. Jadi kecil sekali teman-teman yang dapat PKH sudah dicabut. KIB dicabut. Oh, bukan KIB, KIP maksudnya. Kewenangan siapa yang nyabut? Nah, ini selalu seharusnya kita telusuri sebagai pembuktian. Ini siapa ini yang punya kebijakan seperti ini? Ini teman-teman difabel yang selama ini harus mendapatkan atau lebih banyak yang berhak mendapatkan tapi nggak mendapatkan. Ini yang sedikit yang mendapatkan malah dicabut. Luar biasa memang. Tapi udah ada ya, Mas Maman, udah ada berita tentang itu atau ada isu suara tentang itu? Laporan ke saya, Mas, individual. Dikira saya masih di KSP. Saya bilang, maaf, saya sudah tidak di KSP. Kalau Pak Maman melihat fenomena inilah, fenomena efisiensi, seberapa urgent sih efisiensi ini, atau memang kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja sehingga kemudian setahu saya kan efisiensi itu muncul dari kondisi-kondisi tertentu gitu. Setahu saya bis itu. Poolnya dekat rumah saya. Krisis mungkin. Kamu datang lah. Kenapa pas bejo serius kita nggak ngeliat serius? Serius. Maaf. Ini jawabannya serius atau dagel, Mas? Oh, serius. Oke, jawaban dagelnya itu karena orang kebelet makan gratis, Mas. Lucu sekali. Loh, waktu pandemi aja negara nggak memberi makan gratis loh, Mas. Padahal pandemi loh, orang dilarang kerja, dilarang kumpul. Itu aja negara nggak ngasih makan gratis loh. Sekarang apa urgensinya? Pandemi sudah berlalu, lalu negara ngotot ngasih makan gratis. Dan itu kan sebenarnya nggak relevan, nggak urgen-urgen amat. Makan gratis itu misalnya di Papua atau di NTT yang kekeringan, itu make sense. Tapi jika ini program nasional, bahkan saya dapat kabar ya, sekolah-sekolah yang cukup kaya gitu dapat makan gratis, tapi sekolah-sekolah yang miskin malah nggak dapat. Iya. Ini sudah dari media ini, kan artinya memang ada situasi yang ambigu menurut saya ya. Ada situasi yang tidak tepat ya. Tidak tepat sasaran, tidak tepat konteks. Jadi kalau melihat dari sisi kebutuhan ini belum urgent gitu. Kalau hanya efisiensi itu kemudian dialihkan kepada ISMBG tersebut. Belum ya. Enggak. Jadi demi makan siang gratis, anak-anak malah pada putus sekolah. Karena orang banyak nggak kerja. Karena tadi orang tuanya nggak kerja. PKH dicabut, KIP dicabut. Loh, sama aja. Sekarang dikasih makan tapi banyak yang justru nggak sekolah, nggak sehat, nggak punya pekerjaan. Loh kan ini yang juga saya dapatkan ya di media itu. Banyak anak yatim piatu dan ada ibu sepuh saking laparnya itu mencuri pisang tapi diarak keliling kampung. Ya. Itu. Tapi narasinya pemerintah itu kan efisiensi, karena nanti duit efisiensi itu bisa untuk bangun sekolah, bisa untuk bikin pendidikan lebih baik. Ini kan berbeda banget ya dengan fakta-faktanya justru. Dan berbeda dengan pernyataannya Bu Sri Mulyani.
Bu Sri Mulyani kan baru 2 hari yang lalu mengatakan APBN defisit ya 21, sekian triliun. Ya. Hanya sementara budget makan siang gratis itu naik drastis. Dari kira-kira 78 triliun menjadi 178 triliun. Terus enak itu kalau naiknya segitu. Makan siangnya pasti enak gitu loh. Pasti. Iya. Dan itu yang harga tuh. Enggak ada. Gosek toh. Bukannya anggaran dari pemerintah tetap 15.000. Iya, tapi kan sampai ke puncaknya 8.000 ya. Kan bisa itu sate Balibul. Ambune tok Mas. Jadi sak pucuk. Sak sunduk Mas. Sak sunduk ya toh. Lumayan. Tapi jangan dimakan, diambus saja. Muluk ini ngambus. Nanti awet. Baik, teman-teman, kita ini belum berbuka ya? Belum. Belum hampir. Ya. Kita masih ada 20 menit lagi kali ya. 10 menit. Keyangan loh. Tapi ini ide yang menarik ya, Pak. Konsep yang bukan konsep sih, tapi isu yang menarik ya. Kita perlu lah yang mengadakan kajian ini dampak dari efisiensi itu yang seperti Mas Maman juga sempat ngobrolin nih ke aku nih. Khususnya untuk isu inklusi disabilitas ya. Khususnya untuk kelompok rentan, dampaknya kepada kelompok rentan. Nah, itu gimana tuh? Ya, kalau Mas Beli kan katanya ahli pengamat pendidikan inklusi. Gimana tuh dampaknya tuh? Udah bisa dirasain atau belum? Nah, untuk yang ini masih belum, atau aku masih belum dapat datanya. Potensi dampak deh. Mungkin. Ya. Nah, tapi menarik kalau misalnya kita lihat memang ada kemungkinan nih dampaknya, tapi memang perlu kita dalami ya. Dari asumsi bahwa memang akan ada dampaknya akibat dari efisiensi, tapi seberapa jauh dan dampaknya apa itu mungkin perlu nih kita diskusikan bersama nih. Sudah maghrib, Mas Angga? Sudah buka puasa. Kawan-kawan Iklan iklan dulu ya, karena ini sudah masuk waktu berbuka iklan puasa. Enggak lah, itu masjid itu secara masjid. Pokoknya tunggu kita setelah berbuka puasa. Kita lanjutkan. You eat us, what is good for us is good for all. Baik teman-teman, masih di Joni Yulianto Channel. Setelah kita jeda serehat tadi berbuka puasa, kita sudah siap lagi dengan obrolan-obrolan ringan ya, terkait dengan situasi-situasi terkini. Kemudian juga kalau mau berinteraksi dengan kami boleh WhatsApp saja di nomor di bawah ini, nanti akan dijawab dalam komentar di tayangan YouTube-nya ya Mas. WhatsApp siapa ya? Oh, ya nanti kita cari nomornya dulu ya baru. Masih dengan Mas Joni, Pak Maman, Mas Beli dan Bung Bejo di ujung sana. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan terakhir tadi ya. Sebenarnya sejauh mana sih dampaknya? Senyata apa sih dampaknya? Efisiensi anggaran ini terhadap kehidupan kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Pak Maman. Iya, untuk mengukur baik kualitatif maupun kuantitatif perlu metode ya Mas, metode pengukuran. Dan saya pikir kita sudah memiliki jaringan sebetulnya, jaringan nasional. Formasi disabilitas yang selama ini menyusun Catahu kan sudah cukup terlatih ya, kontributor-kontributornya sudah cukup terlatih bagaimana mengelompokkan data dari lapangan. Saya pikir itu seperti yang disampaikan Mas Beli tadi ya, bahwa sepertinya perlu ada kajian yang lebih serius, karena menurut saya dampaknya akan serius sekali. Pertama, selama ini kan isu disabilitas itu masih di pinggiran, meskipun sudah mulai masuk ke pengaruh utama, tapi pengaruh utama yang masih di pinggir. Nah, dampak efisiensi ini itu kan pengurangannya dari pinggir. Artinya anggaran dan program yang terkait isu disabilitas itu kan menjadi pihak pertama yang akan mengalami efisiensi anggaran itu. Dan saya sepakat, tadi kan selama offline kan saya ngobrol dengan Mas Ketua, Mas Joni.
bahwa kalau ini terjadi 2-3 tahun lagi mungkin akan terlupakan isu difabel ini. Ini kan serius sekali. Kita yang sudah ya bertahun-tahun mengkondisikan ya, ada kebijakan, ada afirmasi gitu ya, ada pengaruh utamaan. Tapi dengan adanya FNC ini, sesuatu yang tidak mudah kita perjuangkan itu akan terpinggirkan begitu saja. Bahkan dalam 2-3 tahun, saya sepakat diksinya Mas Joni tadi, orang akan lupa bahwa ini pernah ada gitu. Ini kan serius sekali. Dan saya pikir tidak elok kalau kita sebagai pegiat itu hanya diam. Kita perlu konsolidasi tokoh-tokoh. Jadi bukan hanya yang saat ini berkumpul ya, tapi juga mungkin bisa mengontak teman-teman yang lain ya. Salah satunya Gus Amek lah ya. Yang halo Gus Amek, sama sekali nggak terdengar ini. Maaf saya Gus Amek, saya colek gitu. Itu bisa membuat semacam komplain resmi ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan saluran-saluran yang ada. Saya pikir itu secara prediksi begitu. 6 tahun lalu itu saya pernah ngobrol dengan Mas Joni dan beliau mengatakan bahwa advokasi kita itu harus benar-benar yang bisa sampai menusuk jantungnya. Nah, pada saat itu saya yayain aja supaya kelihatan cerdas ya, tapi sekarang coba saya ingin penjelasannya, mudah-mudahan Mas Joni masih ingat. Advokasi yang menusuk sampai jantungnya itu yang seperti apa sih? Kapan itu? Udah lama 6 tahun lalu. Saya mencoba mengingat-ingat itu. Enggak apa-apa, loading dulu kan Mas Ketua. Tapi gini ya, memang baru-baru ini saya ngobrol dengan beberapa kawan gitu ya, termasuk kemudian hari ini dengan Pak Maman dan teman-teman. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir itu kan kita ada pada titik yang sepertinya selalu naik gitu ya grafiknya ya Pak Maman ya. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, beberapa kawan duduk di posisi strategis. Ibaratnya ada problem sedikit, kita pingin rakor itu kontak beberapa kawan terjadi dalam 1-2 minggu gitu. Kita ngobrol dengan kementerian dan seterusnya, itu sudah menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sampai kemudian terjadi perubahan di daerah itu benar-benar dirasakan. Dan saya pada saat itu sebenarnya berpikir bahwa ini sudah mendekati momentumnya. Artinya kita tidak lagi ngobrol di pinggiran hanya dengan pemerintah daerah, itu pun nanti kepala dinas di disposisi ke Kasubdit gitu. Nah, itu hanya kemudian sepertinya proses menuju pada pelembagaan pengaruh utamaan isu difabel itu yang kemudian seperti satu proses yang kemudian terpental gitu. Kita tidak lagi bisa melaju lebih jauh ke ring 1 katakanlah. Dan ke jantungnya itu tadi, dan kemudian harus kembali lagi pada titik yang kita mencari lagi siapa ini teman kita untuk ngobrol gitu. Siapa teman kita untuk diskusi, siapa yang bisa membantu kita membawa aspirasi kita pada proses-proses pengambilan keputusan gitu. Terus terang saya salah satu yang sangat kehilangan Pak Maman bulan Oktober ya waktu itu Pak Maman. Kemudian kembali ke Solo itu saya salah satu yang kehilangan, waduh siapa ini. Dan kemudian ya sejak saat itu kita ya katakanlah sekarang sebenarnya punya KND gitu ya, tapi kemudian hampir semua pemerintah pusat yang kita mau ngajak ngobrol saat ini itu kami masih panjang diskusi soal refocusing anggaran. Bahkan mereka ada salah satu sumber yang saya nggak bisa sebutkan, dia bilang perencanaan yang kami sudah susun untuk 2025 itu harus, awalnya beliau bilang harus
refocusing. Terus saya tanya, refocusing atau bikin ulang? Ya akhirnya bikin ulang karena yang dikelola itu jauh dari yang saya harapkan. Kalau hanya dikurangi 5%, 10% ya ketemu refocusing. Tapi kalau potongannya sudah 50%, 60% itu kan akhirnya bikin ulang. Jadi dalam waktu 2 bulan saja mereka itu fokus untuk itu. Dan itu diakui sendiri, kami nggak bisa fokus dengan tupoksi kami karena harus bikin ulang itu semua fokus di sana. Jadi saya kira memang sudah waktunya ini soal bagaimana cara kita untuk menusuk sampai ke jantungnya itu tadi. Itu kita strategikan ulang gitu. Jangan sampai kita terbawa suasana ini dan kemudian justru momentum yang sudah dibangun tadi jadi hilang gitu saja gitu. Di semua tingkat Pak Joni ya? Di semua tingkat di level, saya rasa. Oke. Saya rasa justru sekarang ini kalau boleh daerah itu mungkin ruang lingkup yang intervensinya masih bisa lebih banyak dijaga. Menurut saya karena ada misalnya di tingkat-tingkat pemerintah daerah, terutama apalagi desa misalnya, itu wilayah-wilayah yang tidak terlalu, walaupun tetap juga terganggu, tapi tidak terlalu besar dampaknya. Tapi nasional, sekarang untuk ngobrolin soal penguatan kebijakan, mereka mikir, wong kami perjalanan dinas aja nggak bisa. Gitu. Nah ini cukup. Jadi saya rasa memang betul seperti diskusi kita sebelumnya tadi pas ngobrol sambil bukber itu, sepakat dengan Pak Maman, perlu ada kawan-kawan yang bisa terus menghidupkan isu ini, menghidupkan kepentingan-kepentingan kita supaya tetap menjadi pembicaraan, supaya kemudian tidak terlupakan di tengah proses-proses efisiensi yang selalu yang akan dikurangi pasti hal-hal yang di pinggir, hal-hal yang dianggap tidak prioritas dan seterusnya. Gitu. Ya, Mas Bejo, kita pernah dengan Garang waktu itu berbicara dengan keras di alun-alun Paseban Bantul waktu itu. Itu kira-kira masih efektif enggak? Cara-cara seperti itu untuk menjaga api semangat inklusi ini agar tetap menyala terus. Ya, kalau kita melihat, kalau saya mulai bertanya kepada teman-teman terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, ya, karena takutnya terdengar suaranya. Soalnya lagi bukan di panggung jadi lembut suaranya. Harusnya macam panggung nih. Monggo lanjut, jangan lupa. Ya, terima kasih Mas Sanggen. Jadi saya rasa kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, jangan sampai apa yang menjadi perjuangan teman-teman selama ini kemudian ketika nanti waktunya itu menjadi hilang, bahkan sudah dianggap tidak penting. Nah, maka perlu secara rutin mungkin ya kita perlu pejuang-pejuang yang vokalis gitu ya, yang waton nyuara gitu loh, untuk kemudian kita sertakan bukti-bukti yang benar gitu loh, terkait gitu kan bisa didengar. Karena sekarang ada yang baru tren kan viral justice gitu. Jadi bagaimana itu kita gunakan tidak apa-apa, itu the people of FB Pro, itu salah interaksi, bukan ya? The people of social media itu menjadi salah satu kekuatan juga Mas Jerry. Bagaimana kita akar rumput ini geraknya bisa apa gitu kan? Mungkin kalau apa yang kita lakukan dulu di zaman-zaman awal itu kita mulai lagi di sini bisa dengan metode dan yang lebih interaktif ya mungkin. Iya benar. Saya pernah jadi satu dengan Mas Billy waktu itu. Kita sama-sama menggunakan buku advokasi itu memang ada pembagian peran. Ada yang memang bersuara, ada yang memang menyiapkan data. Itu kira-kira relevan juga nggak Mas Billy? Oh jelas banget, Bung Angga. Karena memang ketika tadi lanjuti ya dari Mas Bejo ini, ketika kita bersuara kan harus ada
bukti ya, dukungan yang menguatkan, di mana apa yang disuarakan itu punya dasarnya, punya landasannya. Nah itu jadi penting. Jadi memang setiap orang, ya kita mungkin punya peran masing-masing ya. Jadi ketika Bung Bejo jadi harus jelas Bung Bejo jadi ini ya, macan panggung, ujung tombak harus didukung oleh data yang jelas. Nah saat ini kan memang sudah banyak nih suara-suara yang mulai terdengar ya, sayup-sayup ya, bahwa ada beberapa dampak. Nah kita mesti mencari tahu, memverifikasi itu benar atau tidak. Oke. Nah itu mungkin jadi kita akan diskusikan berikutnya, bagaimana melakukan itu, siapa melakukan itu ya, untuk nanti diberikan nih kepada macan, bukan macan kampus, singa panggung. Sehingga gerakan ini akan ada di masing-masing wilayah gitu loh. Misalnya ketika ini terstruktur dengan bagus, artinya dalam rangka kita memperjuangkan apa yang sudah ada tetap kemudian eksis, walaupun dengan efisiensi anggaran yang sangat luar biasa ini, sehingga nanti pemerintah ada kesadaran sendiri lah minimal, untuk anggaran disabilitas tidak dikurangi, misalnya gitu, atau kebijakan-kebijakan yang kemudian tetap berpihak. Bentar, ini ada tukang bakso kok nggak pergi-pergi ya Mas? Ada pesan bakso nggak? Mengkonkretkan tadi ya, yang disampaikan Mas Belly tadi tentang pembagian tugas itu. Betul. Sebetulnya kalau salah satu konsep yang pernah saya aplikasikan itu ada pembagian itu 4 gugus tugas untuk advokasi. Yang pertama itu memang ada tim lobby, negosiasi, termasuk menyiapkan bentuk-bentuk tadi ya, bentuk-bentuk jangan sampai ini mundur gitu. Pokoknya bagaimanapun tim lobby ini melakukan pergerakan ke pihak-pihak yang strategis gitu. Yang kedua, tim logistik. Logistik ini ya menyiapkan tadi data, fakta, kemudian juga supporting logistik yang lain ya. Kemudian tim media ini memengaruhi atau membentuk opini publik. Bagaimana hasil advokasi itu publik tahu. Termasuk harapan publik mendukung gitu. Betul. Termasuk penggunaan media tadi yang Mas Bejo sampaikan, no viral, no justice. Termasuk teman-teman difabel yang masih sangat kesulitan hidupnya, tapi PKH-nya dicabut. Ini apa alasannya gitu. Kemudian yang keempat itu tim pengerahan massa. Jadi advokasi itu memang harus punya massa real. Gitu. Ketika memang dibutuhkan, difabel siap. Dulu waktu peraturan sebelum saya masuk kantor staf presiden, waktu RPP Sapu Jagat itu, kan itu kayaknya difabel memanggil gitu ya, atau udah siapkan beberapa titik itu. Oke, dari Solo, titiknya Semarang, titiknya Pekalongan, Cirebon, lalu Jakarta itu kan kita udah siapkan beberapa titik, lalu gabung di sana. Artinya bahwa difabel itu memang ada. Dia bukan hanya seperti Mas Ketua sampaikan itu, bukan hanya asik di workshop dan panggung orasi gitu ya. Difabel itu ada. Gitu. Buktinya ada, ayo mengarahkan mau butuh berapa. Kalau perlu kepung istana tidak apa-apa. Upaya awal untuk konsolidasi bagaimana Pak Maman? Ya tadi kita membutuhkan pemikir-pemikir yang satu frekuensi. Artinya memang akar rumput itu perlu ada penggerak-penggeraknya. Makanya tadi kan di awal pertanyaan, Pak Maman ngapain aja pulang ke Solo? Ya saya kembali menyapa akar rumput yang memang selama 7 tahun jarang saya sapa ketika saya cukup tersita waktu di kantor staf presiden. Gitu. Benar. Jadi kira-kira ada 4 gugus tugas itu Mas. Ya, karena Mas Bejo silakan. Udah angkat tangan mau ngomong. Ingatkan bahwa LLMM lobby, logistik, media, hanya yang terakhir massa. Lobby, logistik, media, massa. Oke. Makanya kita katakan massa yang terakhir. Iya, benar. Apa ke sana? Jadi belum. Iya. Cocok Mas Yoni. Jadi kita siapkan ini ya.
Difabel memanggil ya. Oh, iya. Bahwa kita tunjukkan bahwa difabel itu ada, kalau nggak percaya datang aja ke Bantul, ke Karanganyar, ke Sleman gitu. Oke, ini sudah jam 3:30. Oh maaf, baterainya habis. Oh, baterainya habis. Sudah mau sahur aja. Sudah mau sahur. Jam 8. Jam 8 ya. Oke, saya ingin minta masing-masing dari kawan yang di sini untuk memberikan apa ya? Pesan begitu ya untuk teman-teman terutama yang jauh dari target pembangunan ya, yang terpinggirkan tadi, supaya bisa ikut meramaikan LLMN tadi. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, dan saya pikir kita di sini bisa melakukan apa. Saya pernah dengar tadi Mas Belly akan melakukan survei, mungkin nanti bisa disampaikan. Kita mulai dari Mas Belly. Oke, kalau saya sih sementara ini ya, kita sedang mencari bentuknya kan untuk apa yang akan dilakukan. Tapi yang pasti pertama tuh kita catat dan kita amati dulu, ya. Bagi siapapun kita, ketika memang ada beberapa layanan yang harusnya kita terima, ada beberapa dukungan yang harusnya ada, dan ada beberapa hak yang harusnya kita terima, dan itu harusnya menjadi kewajiban negara, tapi itu masih belum, atau sementara ini tidak ada, itu kita catat. Karena itu adalah data yang penting. Itu kode saya sementara ini. Oke. Satria bergitar. Habis ini nyanyi itu ya, Nothing About Us Without Us. Iya. Itu ikonik banget loh. Saya juga suka itu mendengar itu. Perlu inget-inget syairnya itu. Iya, saya kira penting, sepakat dengan Mas Belly tadi, tapi kemudian juga penting untuk kita mulai bersuara sebagai gerakan. Saya kira bahwa kita punya identitas masing-masing, baik sebagai individu, baik sebagai organisasi dengan spirit dan kepentingannya masing-masing, itu oke, tapi hari ini saya kira Pak Maman mengingatkan kita hal yang sangat penting, betapa kita perlu kembali untuk merawat semangat kita sebagai sebuah gerakan untuk menyuarakan ini bersama-sama gitu. Karena sebenarnya obrolan kita ini buat saya semakin mengingatkan bahwa kita ini ada pada posisi yang kritis gitu. Kritis untuk kepentingan kita itu terlupakan, hilang dari prioritas yang sebenarnya selama ini kita mulai memperjuangkan itu gitu. Jadi saya kira ruang-ruang diskusi yang lebih luas itu harus kita bangun, kemudian pernyataan-pernyataan kita kepada publik, kepada pemerintah itu juga perlu diperkuat gitu. Itu program 100 hari pertama. Siap. Nanti tepuk tangan, boleh. Iya kan? Sebelum lama saya ke Mas Bejo dulu. Ya. Yang bibirnya udah gerak-gerak mau ngomong. Baik, kalau dari saya gini Mas Angga, beberapa hal yang mungkin menjadi kunci kalau saya dalam gerakan ini adalah bagaimana kita transparansi atau keterbukaan terhadap lobby-lobby yang dilakukan. Salah satu mungkin yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita yang berupa dalam tanda kutip ya semacam ancaman atau tekanan gitu, sehingga itu akan melemahkan gerakan kita. Sebaiknya kita terbuka gitu, atau transparan bagaimana si A kemudian menyampaikan ini langkah gerak kita apa supaya bara itu tetap menyala dan tidak padam satu-satu. Itu saya pikir kalau toh nanti itu sudah terbangun, itu harus diterapkan. Soalnya ketika gerakan ini kan tersebar di daerah, dan kemudian pasti akan ada lobby-lobby dari pemerintah masing-masing. Kemudian yang istilahnya kalau lobby itu positif oke ya, tapi kalau lobby itu kemudian melemahkan gerakan, itu menjadi sesuatu yang harus kita transparansikan. Itu sih kalau saya kuncinya, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk transparansi terhadap gerakan dalam tanda kutip lobby ya. Nah sekarang lagi tren Mas, kayak Ben Sukatani yang kemarin tiba-tiba di lobby supaya bahasa kerennya ya ditekan supaya kemudian terjadi hal-hal yang kenapa harus minta maaf dengan hal juga menurut saya gitu kan. Kalau itu memang kenyataan, shoot yang sini Mas. Oke. Pak Maman,
Ya, melengkapi teman-teman saja. Penting untuk betul-betul mempelajari gap antara mandat dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di pusat maupun di daerah. Kemudian disandingkan dengan tadi fakta data dari lapangan. Dan ini harus betul-betul kita kawal dengan tadi ya pergerakan dengan 4 gugus tugas tadi. Ya. Karena kalau kita tidak mengawal bagaimana mandat itu terimplementasi melalui proses perencanaan dan penganggaran pembangunan itu, kita akan kesulitan nanti menagihnya gitu. Dan teman-teman di akar rumput masih sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan, penguatan-penguatan kapasitas untuk melihat gap itu. Rata-rata teman-teman ketika ada kasus, advokasi, dan selalu mentok, kalau bahasanya Mas Ketua tadi kan terpental ya. Karena apa? Alasannya adalah perencanaan penganggaran itu tidak dadakan loh, harus setahun sebelumnya gitu. Padahal teman-teman ini kan belum begitu paham bagaimana proses perencanaan penganggaran itu. Nah, teman-teman begitu kritis, begitu betul-betul dalam situasi sekarat misalnya, baru bergerak. Karena antara hidup dan mati kan, tapi selalu mentok. Tadi saya dapat laporan ada teman korban gempa Klaten itu, dia terpaksa mencari panti karena PKH-nya dicabut, sehingga tidak bisa bayar kontrak gitu. Dia harus mencari panti. KIP anaknya yang sedang sekolah pun dicabut gitu, sehingga bingung ini bagaimana melanjutkan kuliah anaknya. Padahal dia nggak punya rumah, dia ngontrak. Dia single parent, korban gempa. Nah, situasi ini bagaimana menjelaskan kenapa dicabut PKH dan KIP anaknya ini? Ini sesuatu yang ada apa sebetulnya? Ini kegelisahan-kegelisahan ini saya pikir harus kalau bahasanya Mas tadi kan harus terakumulasi dalam sebuah pergerakan dan menemukan jantungnya di mana gitu. Nah, saya pikir kita masih bisa berharap juga dengan teman-teman KND ya, bagaimanapun kita masih punya satu pintu itu. Meskipun tadi Mas Ketua sampaikan, KL sepertinya masih sibuk. Ini ya, kalau bahasa saya sih itu pemerintah kita ini kan overdosis jabatan dan pejabat. Sehingga memang 1 tahun ke depan kayaknya masih sibuk pemecahan, membentuk nomenklatur baru, kementerian baru, posisi baru. Sehingga memang kita masih bagaimanapun caranya. Tapi saya sepakat tidak boleh berhenti. Karena berhenti nanti kita terlupakan dan kehilangan momentum. Advokasi itu kan bisa momentum. Benar. Ya, nambahi begitu. Ya, siap. Baik, teman-teman. Saya pikir apa yang menjadi diskusi kami pada malam hari ini menegaskan bahwa situasi saat ini itu sudah semakin mendesak. Dan siapapun Anda yang mendengar dan melihat podcast ini, saya minta untuk bergerak. Saya minta untuk mengidentifikasi apa yang bisa kawan-kawan semua lakukan sehingga akhirnya isu yang akan kita dorong ini bisa memberikan dampak yang lebih besar. Terima kasih kepada Mas Bejo Rianto, Mas Beli Lesmana, Bapak Sunarman Sukamto, dan pemilik channel Joni Yulianto yang sudah membersamai kita di sore dan malam hari ini. Kita akan tutup dengan lagu Nothing Without Us. Nothing Without Us. Nothing About Us Without Us. Silakan. Oke, ini ada satu bagian dari lagu ini yang sangat menarik dan relevan dengan kita. Jadi bridge-nya itu bilang too many words they used to play to put us down. Jadi banyak kata yang selalu digunakan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak lain untuk menurunkan kepentingan kita itu jauh ke bawah gitu. Jadi saya akan nyanyikan mulai dari situ karena syairnya agak lupa ya. Too many words they used to try to put us down. Their word is flat but ours keeps spinning round and round and round, and nothing about us without us. Oh, oh, we're here now. You're with us. What is good for us is good for all. Terima kasih dan salam inklusi.
Salam pergerakan. Salam. Yes.